Santapan Harian Selasa, 30 April 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Kristus yang agung, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kejadian 9 ayat 18-29. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Mereka itulah ketiga anak Nuh, dan dari merekalah tersebar semua penduduk bumi. Nuh menjadi pengolah tanah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Ham, bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sem dan Yafet pun mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Mereka lalu berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya sambil memalingkan muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Katanya lagi, "Terpujilah Tuhan Allah Sem. Biarlah Kanaan menjadi hamba baginya." Kiranya Allah memperluas tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, dan Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Sahabat Santapan Harian, Alkitab tidak hanya mengisahkan keberhasilan seorang tokoh, melainkan juga kegagalannya. Menjelang akhir hidup Nuh, ia mengalami satu periode hidup yang tragis. Ia menjadi petani anggur yang pernah dimabukkan oleh hasil panennya. Dalam periode itu pula anaknya, Ham, melihat aurat Nuh dan menceritakannya kepada saudaranya. Sikap Ham ini tidak tepat, bertolak belakang dengan sikap Sem dan Yafet yang menutupi aurat ayah mereka. Akhirnya, Ham dan keturunannya diberi kutukan oleh Nuh. Akhir kisah Nuh ini menegaskan kebenaran bahwa semua manusia membuahkan kejahatan. Nuh memang diselamatkan dari air bah, tetapi bukan berarti ia sudah menjadi kudus. Hidupnya masih dikelilingi kelemahan diri dan perangkap ketidakkudusan. Sebagai orang percaya, kita harus mawas diri. Tidak ada manusia yang kebal terhadap godaan dosa. Semua orang bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan berkat dapat berganti menjadi kutukan karena kecenderungan hati manusia yang jahat. Kerohanian kita jika tidak dijaga bisa merosot. Pada masa awal pertobatan, kita bisa mengejar keserupaan dengan Kristus secara menggebu-gebu, aktif membaca Alkitab, berdoa, mengikuti persekutuan, bersedih atas kesalahan, dan melayani bagi Tuhan. Namun, sekali saja dosa dibiarkan, kelengahan itu akan menggerus kerohanian kita hingga akhirnya kita melakukan kesalahan yang bisa membuat kita malu di hadapan Tuhan dan orang lain. Di tengah kegagalan Nuh ada kabar baik. Kisah itu ditempatkan setelah perjanjian Allah yang kekal dengan Nuh dan segala makhluk hidup.
Ini menandakan bahwa terjadinya kejatuhan orang benar tidak menghentikan Allah untuk meneruskan berkat-Nya. Allah tentu saja menghukum manusia berdosa karena keadilan-Nya. Namun, Ia akan mengampuni setiap orang yang tersadar dan bertobat dari kesalahannya. Kiranya kita terus mempertahankan kerohanian sehingga kita dapat berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa, dikala hamparan kilau dunia yang menjauhkan kami dari-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi dan dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bersembah. Amin.